Pembahasan terakhir untuk polisakarida yaitu dari jenis gums. Gums ini adalah kumpulan polisakarida yang mempunyai karakteristik sebagai bahan pengental. Ada beberapa gums yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah guar gum dan juga locust bean gums. Ini merupakan guar gum itu di antara semua polisakarida yang natural, dia yang memiliki viskositas paling tinggi, sehingga ini merupakan salah satu gum yang paling banyak dijual secara komersial. Guar gum dan locust bean gums itu didapat dari bagian endosperm dari biji-bijian dan dari biji guar dan maupun dari biji locust bean. Biji-bijian ini utamanya senyawa utama yang membuat dia bisa meningkatkan viskositas dari suatu produk yaitu adalah galaktomanan. Jadi ini polisakaridanya. Galaktomanan ini merupakan polisakarida yang bersifat heteroglikan, artinya monosakaridanya tidak hanya satu jenis, yaitu terdiri atas yang komponen utamanya adalah manosa dan juga di bagian gugus sampingnya adalah galaktosa. Biasanya guar gum maupun locust bean gum itu tidak digunakan sendirian. Jadi kalau di suatu produk mungkin bisa dilihat di komposisi bahan, itu biasanya tidak hanya satu jenis gum saja yang digunakan, tapi dicampur antara misalnya guar gum dengan CMC, karboksimetil selulose yang sudah kita bahas sebelumnya, terus karagenan dan juga santan gum. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mendapatkan viskositas yang diinginkan. Jadi ada beberapa gum itu yang viskositasnya tinggi sekali. Ada juga viskositasnya yang rendah, yang relatif agak rendah. Nah, kita ingin yang sedang-sedang misalnya. Nah, jadi harus kita formulasikan, campurkan beberapa gum sehingga viskositas yang kita inginkan sesuai. Atau ada juga yang lebih tahan terhadap asam atau ada yang lebih tahan terhadap suhu tinggi misalnya. Jadi sifat-sifat unik dari masing-masing gum itu jika dicampurkan bisa menghasilkan tekstur yang diinginkan. Yang kedua contoh gums adalah santan. Santan gums itu diproduksi oleh bakteri Xanthomonas camprestis. Jadi dia bakteri yang memproduksi polisakarida yang biasa disebut dengan santan gum. Sifat-sifat unggulan dari santan gum yaitu pertama dia bisa larut baik di dalam air panas maupun di air dingin. Tadi kalau misalnya seperti pati maupun selulosa itu dia tidak bisa larut di air dingin. Dan kalau pati butuh air panas untuk menjelatinisasinya. Kalau santan bisa kita campur dengan air dingin dan kita bisa mendapatkan viskositas yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan viskositas yang tinggi, kita hanya perlu konsentrasi yang rendah untuk santan gum. Terus santan gum itu juga punya sifat unik, yaitu hanya perubahannya minute atau sangat kecil pada suhu dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Jadi mau dia dingin, mau dia kondisinya panas, viskositasnya tidak berubah. Beda tadi sama pati. Pati awal dipanaskan, dia naik viskositasnya, lalu dia turun. Setelah itu, setelah didinginkan, dia naik kembali viskositasnya saat terjadi retrogradasi. Kalau santan gum tidak. Dia flat atau mau dingin, mau panas sampai 100 derajat Celcius, viskositasnya relatif stabil. Terus juga dia kelarutan dan stabilitasnya di asam itu cukup baik.
Dia juga kompatibel dengan garam, jadi garam tidak mengganggu pembentukan larutan yang kental dari santan gam. Terus dia bisa berinteraksi secara sinergis yang saling menguatkan antara santan gam dengan gam-gam yang lain. Misalnya tadi dengan locus bean gum. Dia juga punya kemampuan untuk menstabilkan suspensi maupun emulsi. Dan juga mempunyai stabilitas yang tinggi dalam tadi pembekuan dan thawing. Berikutnya itu karagenan. Karagenan itu merupakan suatu kumpulan dari senyawa-senyawa polisakarida yang tersulfatasi atau punya gugus sulfat dan diekstrak dari rumput laut merah. Jadi ini khusus rumput laut merah yang rumput laut merah ini mengandung karagenan, dan karagenan sendiri itu berbagai macam. Ada kappa karagenan, ada iota karagenan maupun lambda karagenan. Itu perbedaannya pada gugus sulfatnya. Seperti ini kappa karagenan ada 1, terus iota ada 2 gugus sulfatnya, dan kalau lambda karagenan ini juga ada 3 sulfatnya, dan posisinya juga berbeda dengan kappa dan iota. Ini yang digambar itu hanya unit disakarida yang utama, yang dominan di karagenan, karena strukturnya lebih kompleks daripada ini. Ini hanya gambaran simpel dari karagenan. Karagenan dapat dilarutkan di air dan membentuk larutan yang viskositasnya cukup tinggi, dan viskositasnya juga stabil pada kisaran pH yang tinggi. Jadi dia tidak terlalu sensitif terhadap perubahan pH atau tingkat keasaman. Ion-ion metal seperti natrium, kalsium itu bisa mempengaruhi sifat dari karagenan. Misalnya ion natrium dan kalsium itu menyebabkan si gel dari karagenan itu thermoreversible. Apa itu thermoreversible gel? Yaitu ketika gelnya ketika dipanaskan dia akan berbentuk cair, terus didinginkan dia membentuk gel. Nah, gel ini kalau kita panaskan lagi dia bisa cair lagi. Terus bisa kita cetak dengan bentuk yang berbeda. Itu yang disebut dengan thermoreversible. Kalau yang thermoirreversible artinya kalau kita panaskan terus dia nanti membentuk gel. Setelah itu kalau kita setelah dingin terus kita panaskan kembali, itu gelnya rusak, tidak bisa membentuk kembali. Terus juga kalau ion natrium di kappa karagenan itu membentuk gel yang kaku dan juga mudah hancur. Jadi beda ion metal pada karagenan yang berbeda itu akan menghasilkan sifat yang berbeda pula. Kalau tadi karagenan dari rumput laut merah atau red seaweeds, nah kalau algins atau alginat itu dari rumput laut coklat. Biasanya alginat dalam bentuk komersialnya itu dalam bentuk garam. Biasanya dia membentuk garam dengan natrium dan merupakan rantai linier dari polyuronic acid, asam uronat yang disebut dengan asam alginat. Sifat dari algins, jadi algins kenapa dia pakai S? Artinya plural, yaitu dia banyak senyawa-senyawa yang ada dalam kategori algin ini.
Gel dari alginat itu cukup stabil pada panas dan stabil juga terhadap sineresis. Jadi air pada gel tidak cepat terpisah dari gelnya. Sifatnya tidak termoreversibel, jadi tidak seperti tadi keragenan. Gelnya tidak bisa kembali setelah didinginkan, lalu dipanaskan lagi, gelnya akan rusak, tidak bisa terbentuk gel lagi. Larutan dari sodium alginat atau alginat natrium, garam natrium dari alginat itu sangat tinggi viskositasnya. Dan juga kalau dalam bentuk garam kalsium, alginat ini bersifat tidak larut air. Jadi ini struktur kimia umum dari si alginat. Jadi alginat itu terbentuk dari dua jenis monomer, yaitu beta-D-manopyranosyl uronic acid dan alpha L-gulopyranosyl uronic acid. Jadi dia merupakan heteroglikan, ada dua jenis monomernya. Nah, si monomer ini dia membentuk blok-blok. Jadi nanti ada dalam satu rantai yang panjang, itu ada dua segmen. Segmen yang si D-mannuronopyranosyl unit itu disebut blok M, dan juga ada L-gluronopyranosyl unit itu blok G. Jadi nanti ada misalnya begini, terus ada lagi, ini ada blok M sampai sini, terus G sampai sini, terus ada M lagi, misalnya, terus ada G. Nah, kalau persentase dari panjangnya si blok M dan blok G ini, itu akan menentukan perbedaan sifat dari alginat. Jadi kalau blok G-nya itu lebih banyak, gel yang terbentuk juga akan lebih kuat. Makanya disebut dengan algins. Jadi ada berbagai macam alginatnya tergantung dari bagaimana dia bentuk dari susunan polimernya. Dan juga tadi dengan garamnya, apakah dia dengan sodium, natrium, ataupun dengan kalsium. Pektin itu merupakan galakturonoglikan dengan perbedaan di bagian metil esternya. Jadi, nah ini pektin. Dia mengalami esterifikasi, jadi ada gugus metil esternya. Tergantung dari derajat substitusi dari metil ester, ini akan mempengaruhi sifat dari pektin. Pektin itu didapat bisa dari, kalau yang komersial itu biasanya dari kulit jeruk, maupun dari sisa apple pomace. Ini adalah sisa dari apel yang misalnya untuk membuat cuka apel, itu kan apelnya diperas. Nah, sisa dari residu itu diambil pektinnya. Nah, keunikan pektin itu dia membentuk gel yang bisa di-spreadable atau bisa dioles. Ini sangat diperlukan untuk selai. Jadi untuk produk-produk selai biasanya ditambahkan pektin karena tadi daya olesnya yang bagus. Nah, pektin tadi seperti disebutkan tergantung dari jumlah metil esternya. Kalau si metoksil ada yang disebut dengan high metoksil pektin atau HM, itu ketika grup karboksil metilnya itu lebih dari 50%.
Jadi grup karboksilnya itu diubah disubstitusi menjadi metil ester. Lebih dari 50% itu disebut high methoxyl pectin atau HM. Sedangkan yang low methoxyl pectin itu kalau kecil dari 50% adanya si metil esternya. Si HM itu membentuk gel, high methoxyl pectin, itu membentuk gel ketika ada cukup asam dan juga gula. Jadi dia butuh kondisi yang asam dan juga dibutuhkan gula dalam pembentukan gelnya. Dan ini cocok sekali untuk dalam produk-produk misalnya selai-selai buah yang bersifat asam. Kalau low methoxyl pectin, itu dia membentuk gel, yang diperlukan adalah adanya ion kalsium. Mempunyai divalen kation. Kation divalen contohnya adalah Ca2+ atau kalsium. Nah, si Ca2+ ini membantu Lm dalam membentuk gel, jadi si low methoxyl pectin itu tidak perlu gula dalam pembentukan gelnya. Sehingga si Lm pectin ini salah satu aplikasinya adalah untuk membentuk selai dengan jumlah gula yang rendah, jadi selai untuk diet. Ini contoh bagaimana Ca2+ itu membantu si Lm pectin dalam membentuk gel. Jadi Ca2+-nya ada di antara si low methoxyl pectin, sehingga low methoxyl pectin dapat merangkap air di antara rantai-rantai polimernya. Yang terakhir yaitu gum arabic. Gum arabic didapat dari getahnya pohon akasia. Dan gum arabic ini merupakan material heterogenes. Jadi kalau yang gum yang lain itu memang heteroglikan, tapi dia masih kategori polisakarida. Sedangkan kalau gum arabic itu ada 2 fraksi dalam satu molekulnya, yaitu ada fraksi polisacaridanya dan juga ada fraksi proteinnya. Jadi dia campuran antara ada molekul polisakarida sekitar 70% dan juga senyawa-senyawa protein. Si gum arabic ini mudah sekali untuk dilarutkan di dalam air, jadi dia tidak membentuk, tidak seperti gum yang lain, viskositas yang dibentuk oleh gum arabic ini tidak setinggi gum-gum yang lain, jadi kita bisa membuat suatu larutan yang tidak terlalu kental dengan gum arabic ini. Terus dia juga punya sifat emulsifikasi yang cukup baik, sehingga dia cocok untuk menstabilkan flavor di dalam suatu sistem emulsi minyak di dalam air. Terus dia juga compatible, cocok ketika diaplikasikan dengan produk yang konsentrasi gulanya cukup tinggi, sehingga sering diaplikasikan pada produk-produk permen confectioneries. Dan si aplikasi gum arabic pada produk confectioneries ini bisa mencegah terbentuknya kristalisasi sukrosa. Tadi seperti dijelaskan, ada beberapa produk kita tidak ingin sukrosanya atau gulanya mengalami kristalisasi karena kristal ini akan mengganggu tekstur dari produk. Jadi seperti es krim tadi berasa agak berpasir, misalnya sudah tidak lembut lagi. Nah, salah satunya bisa kita gunakan gum arabic. Terus juga gum arabic karena sifatnya yang merupakan suatu emulsi, karena dia tadi punya gugus polisakarida dan juga punya gugus protein. Nah, si kemampuan emulsinya ini
bisa bermanfaat, misalnya seperti di produk coklat yang dia menstabilkan sistem emosi pada coklat tersebut. Nah, kalau si coklat ini emosinya tidak baik, itu lemak-lemak yang ada pada coklat bisa berkumpul yang sehingga membentuk spot-spot putih. Itu yang disebut dengan blooming. Kalau misalnya pernah lihat coklat yang seperti ada bintik-bintik putih yang dikira berjamur, sebenarnya ini bukan jamur, itu adalah si lemak yang berkumpul karena tadi emosinya tidak stabil, sehingga dia membentuk satu kumpulan-kumpulan yang berwarna putih. Nah, ini sebenarnya dari segi rasa mungkin tidak terlalu berpengaruh, hanya tampilannya sudah mengganggu karena konsumen mengira ini adalah jamur dan ada beberapa konsumen yang tidak jadi mengkonsumsi makanan tersebut karena dianggap sudah rusak, padahal masih aman dikonsumsi. Nah, gam arabik ini salah satu contoh bahan tambahan pangan yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya blooming. Demikian untuk pembahasan karbohidrat. Jadi, sebagian besar dari bahan yang diberikan, termasuk yang kemarin vitamin, itu diambil dari buku Food Chemistry yang editornya merupakan Auer and R. Venema. Terima kasih.